Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala temukan di tempat ini, yaitu dalam rangka melanjutkan acara kemarin, yaitu lomba Pildacil tingkat anak-anak. Selanjutnya salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang luar biasa dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja. Sebelum acara kita mulai, kami mengundang Dewan Hakim untuk mengambil tempat. Jadi untuk lomba Pildacil hari ini, Dewan Hakimnya yaitu Ibu Haja Nurhairawati SAG NPD. Kami persilakan mengambil tempat, Bu Haji. Ya, terima kasih. Selanjutnya, suatu kehormatan besar karena pada hari ini Bapak Camat bersedia meluangkan waktunya untuk kita semua, dan itu sengaja kami lakukan, Pak, supaya anak-anak generasi kita ini termotivasi untuk melanjutkan karya-karyanya, prestasinya, Pak. Dan sebenarnya kami berharap setiap hari Bapak Camat datang ke sini memantau ini acara supaya melihat bagaimana anak-anak kita, generasi kita punya kreasi dan kreatif. Baik, selanjutnya untuk Dewan Hakim yang ketiga, Bapak Ustaz Jauhar Maksum SAG. Sebelum acara dimulai, kami sampaikan penilaiannya. Jadi yang dinilai di sini yaitu isi ceramah, kemudian kedua penguasaan materi, dan juga retorika. Mengenai siapa yang menilai tentang retorika itu kewenangan Dewan Hakim. Sudah siap semua peserta ya? Baik. Baik, untuk persembahan pertama kami undang undian 1. Selanjutnya kami ulangi, untuk persembahan pertama kami undang undian 1. Kepada undian 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, teman-temanku sekalian yang kami cintai, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabiul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato berjudul Filosofi Jari. Teman-teman, kita semua punya jari-jari tidak? Ada berapa jari-jari kita? Ayo kita hitung. 1 jari kelingking, 2 jari manis, 3 jari tengah, 4 jari telunjuk, 5 jari jempol. Teman-teman mau tahu tidak filosofi dari masing-masing jari-jari kita ini? Satu. Ayo kita perhatikan maksud dari masing-masing jari-jari kita ini. 1. Jari kelingking mempunyai arti bahwa manusia adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah saling meremehkan sesama manusia dan mengecilkannya. 2. Jari manis artinya hidup itu harus selalu berbuat manis sesama manusia.
dengan cara saling menyayangi, mengasihi, tolong menolong dan selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, serta selalu tersenyum apabila bertemu. 3. Jari tengah. Ini jari yang paling tinggi. Artinya yang punya kekuasaan di bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh merasa lebih tinggi dan sombong. 4. Jari telunjuk. Teman-teman, yang mana jari telunjuk? Inilah jari telunjuk kita. Maksudnya kita harus selalu menunjukkan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita masuk surga semua. Mau teman-teman masuk surga semua? Gunakan telunjuk kita untuk menunjukkan kebaikan. 5. Jari jempol atau ibu jari. Maksudnya kita harus positif dalam hal apapun. Contoh, teman kita pintar, kita jempol. Teman kita puasa setiap hari, kita jempol. Teman kita tarawih setiap malam, kita jempol, dan lain-lain. Teman-teman sudah paham yang maksudnya jari-jari kita semua ini? Inilah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Buah kelapa diperas ada santannya. Inilah pidato singkat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undian nomor 1. Selanjutnya kami persilakan undian nomor 3. Sekali lagi undian 3 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wal alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam akan tetap terlimpahkan kepada suri teladan umat manusia, tokoh paling berpengaruh di dunia, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat dan semua tabi'in. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Nama saya Kesha, utusan dari Desa Riwang, akan menyampaikan uraian hikmah tentang ibadah sederhana di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dapat bermuajahah atau bertatap muka di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan Ramadan. Al-Hadis mengatakan, yang artinya jika telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, dan para syaitan akan dibelenggu. Coba saya mau tanya, teman-teman suka berpuasa tidak? Suka. Tarawihnya bagaimana? Pinter, alhamdulillah. Tapi sayang sekali jika pahala yang melimpah di bulan suci ini hanya diraih dengan puasa dan tarawih saja. Padahal sebenarnya ada banyak ibadah yang sederhana dan mudah dipraktikkan dengan pahala yang berlipat ganda seperti senyum, sedekah, dan salam. Sekarang insya Allah akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, senyum. Senyum itu menampakkan keramahan. Bahkan hadis Rasulullah SAW, wa tabassumaka fi wajhi akhika sadaqah, yang artinya
dan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Kita bisa senyum kepada teman, orang tua, adik, kakak, guru, tetangga, dan semua orang. Saya mau tes nih, teman-teman bisa senyum gak? Coba lihat senyumnya mana. Ibadah sederhana kedua adalah sedekah. Karena bulan ini kita puasa teman-teman, yuk sisihkan uang jajan untuk berbagi dengan yang membutuhkan atau infak di masjid. Sedikit pun tak mengapa, yang penting ikhlasnya. Dan ibadah sederhana yang ketiga yaitu salam. Kita bisa mengucapkan salam ketika masuk rumah maupun keluar rumah. Mau masuk musalah atau masuk kelas di sekolah, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum. Salam juga harus diucapkan setelah mendengar nama Muhammad, yaitu dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain untuk penghormatan, juga sebagai pembeda antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Muhammad yang banyak digunakan umat muslim. Hadirin rahimakumullah, hebatnya lagi ibadah sederhana, senyum, sedekah, dan salam bisa dijadikan oleh-oleh untuk bulan berikutnya, sehingga kemuliaan bulan Ramadan kali ini dapat mengharumi sepanjang tahun, insya Allah. Demikian uraian hikmah tentang ibadah sederhana di bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia yang cerdas adalah jika hari ini lebih baik dari kemarin. Manusia yang merugi adalah jika hari ini sama dengan hari kemarin, dan manusia akan celaka jika hari ini lebih buruk dari kemarin. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya berbicara di depan bukan karena saya sudah lebih baik, hanya sekedar saling mengingatkan dalam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Ke Kerawang cari durian, dari Cikampek ke Pamanukan. Mumpung ini bulan Ramadan, yuk perbanyak amal kebaikan. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sardiwang. Baik, selanjutnya kami panggil undian 5. Sekali lagi undian 5 kami persilakan. Ada lagi nih, Bang. Rompong lagi nanti tahun depan ini barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan juri, dan kakak-kakak panitia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencintai Al-Quran, mari kita membaca Al-Quran, mari kita menghafal Al-Quran. Yang pertama-tama, pujilah Allah, karena yang pantas dipuji hanyalah Allah. Kalau manusia apanya mau yang dipuji? Manusia kebanyakan hanya kepuji-pujian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah
berjudul I Love Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dibaca, bukan untuk sebagai pajangan, apalagi hanya sebagai perhiasan. Alangkah ruginya orang yang tidak membaca Al-Quran, selalu beralasan tidak mau membaca Al-Quran. Buku-buku lain dibaca, tetapi Al-Quran tidak dibaca. Rugi. Hari-hari dengar musik, tetapi Al-Quran tidak didengarkan. Rugi. Hari-hari online, Facebook, TikTok, siaran langsung, WhatsApp, Instagram, game online, jackpot, tetapi Al-Quran sama sekali tidak dibaca. Rugi. Bisa membaca Al-Quran dan tidak mau membaca Al-Quran. Rugi. Tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau belajar membaca Al-Quran. Rugi, 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 rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dewan juri, kakak-kakak panitia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencintai Al-Quran, mari kita membaca Al-Quran, mari kita menghafal Al-Quran. Alangkah bagusnya jika kita sebagai orang tua yang pertama kali mengajarkan anak-anak kita Al-Quran atau surah Al-Fatihah, anak-anak kita yang masih kecil. Karena apa? Karena apabila kita sudah meninggal dunia, anak kita ketika sholat secara otomatis pahala akan mengalir ke kita sebagai orang tua. Alangkah indahnya jika Al-Quran mengalung di rumah kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Alangkah senangnya jika anak-anak kita jadi iman walaupun di rumah saja. Jadi tidak alangkah senangnya jika anak-anak kita jadi iman walaupun di rumah saja. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tazunnu an yuf'alu biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna
Jadi tidak ada ruginya kalau anak-anak kita menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena ada 5 yang akan diselamatkan di hari kemudian nanti. Pertama, bapak ibu kita. Kedua, saudara kita. Ketiga, istri kita. Keempat, anak kita. Dan kelima, mertua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan juri, kakak-kakak panitia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencintai Al-Quran, mari kita membaca Al-Quran, mari kita menghafal Al-Quran. Karena saya pernah lihat di sosial media, ada seorang pemuda yang melamar seorang gadis memakai surah Ar-Rahman. Jadi bagaimana, Bu? Ada yang mau dilamar anaknya? Ada dong. Ada? Ada dong. Kalau ada, saya siap membacakan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 78. Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sah, diterima nikahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencintai Al-Quran, mari kita menghafal Al-Quran, mari kita membaca Al-Quran. Alangkah bagusnya kita sebagai orang tua, jika menghadapi sakratul maut, ada anak kita di samping kita membacakan kita Al-Quran, menuntunkan la ilaha illallah. Ada anak kita di samping kita membacakan kita Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Kita akan pergi dengan tenang. Kita akan menghadap Allah dengan tenang. Di dalam kubur kita akan tenang. Dan di malam takziah kita, kembali anak-anak kita membacakan kita Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Kita akan pergi dengan tenang. Kita akan menghadap Allah dengan tenang. Jadi, bagaimana, Bu? Pak, ada yang mau dibacakan Yasin sekarang? Tidak. Ada? Tidak. Belum mau. Ada? Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri pantun saya dengan sebuah pantun. Anak kera naik sepeda, pergi ke pasar beli bakpia. Kalau Al-Quran rajin dibaca, insya Allah masuk surga. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hakim tidak memberikan standing applause dan rugi buat penonton yang tidak memberikan tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi persembahan dari undian 5 dari Kelurahan Larompong. Selanjutnya persembahan selanjutnya kami undang undian 7. Undian 7 sudah menuju mimbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dewan juri, para bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan, saya Kesha dari Desa Lumaring. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan ceramah singkat dengan judul Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua atau Birrul Walidain. Allah telah mengajarkan kepada kita seluruh umat Islam dalam firman-Nya. Quran Surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu ahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aymani anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Dan dalam ayat lainnya Allah berfirman, Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Hadirin yang saya muliakan, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berarti telah beriman kepada Allah dan telah mentaati perintah Allah dengan baik. Teman-teman, siapa yang hari ini telah saling kepada kedua orang tuanya? Siapa yang telah mendoakan kedua orang tuanya? Tentu teman-teman telah saling kepada kedua orang tuanya dan secara rutin mendoakan kedua orang tuanya karena kita semua. Saya dan teman-teman adalah anak soleh, bukan? Betul, kita adalah anak soleh yang ingin dicintai Allah serta dimasukkan ke surganya, dan bukan anak durhaka yang dimurkai Allah yang menjadi calon penghuni neraka. Mengapa kita mesti berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena beliau yang melahirkan kita, menggendong kita saat kita kecil, menyuapi makan kita, yang menyayangi kita sampai saat ini. Kita harus berbakti kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu mendoakan kedua orang tua kita. Bagaimana doanya teman-teman? Insya Allah teman-teman telah hafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dan diampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Dan semoga kita disayangi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup apa yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah tadi persembahan dari nomor undian 7 dari Desa Lumaring. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Sekali lagi undian 8 kami persilakan ke mimbar. Ya, pegang saja. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkat nikmat, kesehatan dan kesempatan kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan setiap umat muslim di muka bumi ini. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki pada bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas, yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan di mana dalam bulan suci Ramadan semua amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan ini semua pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan dan iblis dirantai sehingga tidak bisa berkeliaran untuk menggoda manusia yang menjalankan ibadah puasa. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat pula satu malam yang mana perlu kita ketahui bersama, bahwa barang siapa yang beribadah pada malam itu sama halnya kita beribadah selama 1000 bulan lamanya atau kurang lebih 65 tahun lamanya. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih banyak keutamaan bulan suci Ramadan yang belum sempat saya sampaikan karena terbatas oleh waktu. Dan apabila ada benarnya yang saya sampaikan pada hari ini, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari pribadi saya. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah dari Desa Buntu Matabing. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, selanjutnya kami panggil undian 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, senyum indah menghias wajah karena hati bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salam rindu dan salawat cinta selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadirin rahimakumullah, kuatkan hati tiada jemu dalam mengikuti lomba ini. Keutamaan menuntut ilmu jadi judul ceramah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya yakin sepenuh hati bahwa semua yang hadir di sini mengetahui ayat yang pertama turun. Betul? Yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Inti ayat tersebut adalah perintah untuk belajar, seperti juga yang diperkenalkan oleh orang-orang barat, long life education, yang ternyata lebih dahulu diproklamirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu dalam sabdanya, utalubul ilmi minal mahdi ilal lahd. Artinya, tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia seperti para pejuang di jalan Allah. Para malaikat Allah membentangkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu sampai ia kembali. Bahkan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan ke surga. Mau masuk surga? Belajarlah. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari ceramah saya bahwa pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Kedua, menuntut ilmu bagaikan
para pejuang di jalan Allah yang akan dilindungi dan dimudahkan baginya jalan ke surga. Sobat hati sebaya muda yang saya hormati, al-yawma nata'allam wa sayakuna imama. Student today, leader tomorrow. Hari ini kita belajar, besok kita pemimpin, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita education dari Bilante. Ya, hadirin sekalian, selanjutnya kita saksikan undian 13. Sekali lagi undian 13 kami undang naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Afra Melani Nur. Usia saya 11 tahun. Saya peserta berasal dari Desa Komba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Melani yang dirahmati Allah, Ramadan ialah waktu dikabulkannya doa-doa kalian. Waktu dibukanya pintu ampunan dan pintu rahmat. Segala kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Rasulullah bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itzqa wa minna fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah akan membebaskan beberapa orang dari api neraka di setiap hari dan bulan Ramadan. Subhanallah. Sahabat Melani yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, mari kita muliakan diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang bersedekah kepada orang fakir miskin, agar mereka dapat merasakan makanan yang enak, rezeki yang banyak, dan busana yang layak. Berikan sedekah terbaikmu, ikhlaskan. Jangan kau sia-siakan bulan Ramadan ini. Belum tentu tahun depan kau akan merasakan nikmat dan keberkahannya. Seorang muslim yang bertakwa, dia bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Dia bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Sahabat Melani yang dirahmati Allah, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan kita muliakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian tausiah singkat saya. Jalan-jalan ke kampung durian. Jangan lupa belilah pepaya. Wahai dewan juri, jangan lupa nama saya Afifah Afra Melani Nur, asal dari Komba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk sahabat Melani dari Desa Komba. Tidak ada lagi. Kepada Dewan Hakim, peserta undian 13 ini adalah peserta terakhir dari Desa Komba. Dengan demikian, lomba Pildacil tingkat anak-anak untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih untuk Dewan Hakim yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya, sebelum kami tutup,
kami informasikan bahwa lomba NSQ tingkat remaja kami mulai pukul 1 atau pukul 13.00 hari ini. Jadi kalau ada anggota kita bisa daftar memang sekarang. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama berbahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah, semangatnya hebat. Iya. Ada tadi sudah yang mau minta istri gak atau minta? Oh tidak tahu. Ada istrinya Bu Haji. Istri-istri kita. Iya. Tapi mau juga melamar juga tadi. Iya. Iya, ada istrinya mau melamar lagi. Iya. Untuk bapaknya kapan Bu Haji? Jadi tadi mulai dari peserta pertama, cuman karena saya retorika. Ini ketika kita ke pendengar, ya nak, janganlah satu arah Ji, ya janganlah satu arah, sekali ke kiri, ke kanan, berinteraksi dengan para pendengar, ya seperti itu. Kemudian intonasinya jangan satu, ya pokoknya tegas terus, tidak, ya. Ketika tadi ada yang mau, ya penting sekali untuk didengarkan oleh pendengar, itu dikasih kencang-kencang suaranya, ya dikasih kencang-kencang suaranya, seperti itu. Jangan rata dari assalamualaikum rata, padahal bagusnya tadi masih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu. Dan mudah-mudahan tahun depan ya masih ada kesempatan ya untuk tampil lagi, yang biar baca konsep terus menarik juga. Kalau ada senyum juga, masa Nabi Rasul ada tadi yang senyum tadi itu ya dari Rio, nah ya senyum salam dan sedekah, ya senyum seperti itu, nah bagus memang kalau gerak-gerak ini tangan seperti saya kalau ngomong wajib gerak, nah biar muka kasih. Ada nih istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Larompong, Bapak Dewan Juri, Pak Ustaz, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Larompong, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Setelah kita mendengarkan peserta Pildacil tingkat anak-anak se-Kecamatan Larompong, maka kami akan mengumumkan pemenang lomba Pildacil pada hari ini. Dari keputusan Dewan Juri menetapkan sebagai juara 1 dalam lomba Pildacil tingkat anak-anak dengan jumlah nilai 256 diraih oleh peserta nomor 5, utusan Kelurahan Larompong, calon juara umum ini. Ya. Juara 2 dengan jumlah nilai 252 diraih oleh peserta dengan nomor urut 9, utusan Desa Bilante, dan sebagai peserta pemenang lomba juara 3 dengan jumlah nilai 241 diraih oleh peserta nomor 7,
peserta nomor 7 dari Desa Lumari. Ya, dari Desa Lumari. Dewan Juri Bapak Ridwan Pallawa SPD, Bapak Jauhar Maksum SAG, dan Ibu Hera Gafar SAG. Komba keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Komba 25 April 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dewan Hakim. Kebetulan Dewan Hakim hari ini yang terhormat Bapak Camat kita. Ayo, Disilakan. ayo. Adik-adik peserta. Ya semuanya. Semuanya kena. Kakak lihat kakak, kasih dulu maskernya.